Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang piutang wesel. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu nih, apa sih pengertian dari piutang wesel? Nah, piutang wesel atau wesel tagih adalah tagihan atau piutang yang dinyatakan secara tertulis berupa wesel dan promes. Jadi intinya piutang wesel itu sama seperti piutang usaha. Namun yang menjadi perbedaan ialah adanya surat janji tertulis dari debitur untuk membayar sejumlah uang. Nah, di sini ada wesel dan juga promes. Apa itu wesel? Wesel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu dan di masa yang akan datang. Dapat kita katakan juga wesel itu bukti tertulis bahwa pemberi wesel akan membayarkan uang dalam jumlah yang tercatat dalam wesel tersebut. Kemudian ada promes. Promes itu surat pernyataan untuk membayar yang dibuat oleh debitur kepada kreditor pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, dapat juga kita singkat untuk memudahkan kita mengingat bahwa wesel itu merupakan surat perintah membayar, sedangkan promes yaitu surat kesanggupan membayar. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kemudian di sini ada gambarannya. Nah, ini adalah gambaran piut. Ini adalah gambaran wesel, mohon maaf. Ini adalah gambaran piutang wesel. Yang perlu kita perhatikan ialah di dalam wesel ini ada nominal uangnya, kemudian ada jangka waktu pembayarannya, dan juga ada tidaknya bunga pada wesel. Nah, ini adalah contoh yang tidak memiliki bunga. Ada juga wesel yang memiliki bunga. Jika ada wesel yang memiliki bunga, maka bunga itu harus dicatat dalam wesel tersebut. Kemudian, selanjutnya ada promes. Nah, promes merupakan surat pernyataan sanggup membayar. Nah, di sini ada contohnya, ada gambarannya. Nah, di sini ada kata-kata kami sanggup membayar. Nah, berarti di sini termasuk promes karena ia berisi kesanggupan untuk membayar. Nah, di dalam promes ini juga ada nominal uangnya, kemudian ada besar bunganya, ada tanggal jatuh temponya. Nah, ini adalah surat yang akhirnya menyatakan bahwa pelanggan itu sanggup untuk membayar dan harus dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, setelah kita mengetahui gambarannya, kita masuk ke klasifikasi piutang wesel. Nah, terdapat beberapa kategori piutang wesel. Yang pertama itu berdasarkan jangka waktu, berdasarkan jatuh tempo, dan juga yang terakhir berdasarkan diskonto. Berdasarkan jangka waktu ada dua, yaitu wesel jangka pendek dan juga wesel jangka panjang. Wesel jangka pendek itu memiliki jangka waktu 1 tahun, sedangkan wesel jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian berdasarkan jatuh tempo, ada dua wesel, yaitu wesel tidak berbunga dan juga wesel berbunga. Wesel tidak berbunga ini nilai jatuh temponya adalah nilai nominal wesel itu sendiri. Misalnya weselnya itu sebesar 2 juta, berarti nilai jatuh temponya ya senilai 2 juta tanpa tambahan apapun. Sedangkan dalam wesel berbunga, nilai jatuh tempo adalah nilai nominal plus nilai bunga. Jadi nilai nominal itu ditambah lagi dengan nilai bunga. Kemudian terakhir ada berdasarkan diskonto, yaitu ada wesel yang dapat didiskontokan, namun ada juga wesel yang tidak dapat didiskontokan. Nah, setelah kita mengetahui klasifikasi piutangnya, kita masuk ke analogi wesel. Nah, kita perlu memperhatikan beberapa poin yang harus kita ingat untuk memudahkan kita memahami bagaimana sih wesel itu dicatat. Nah, yang pertama itu, poin pertama itu saat transaksi terjadi, yaitu maka pada saat transaksi terjadi, kedua belah pihak itu penjual dan pembeli perlu mencatat transaksi tersebut. Nah, karena ini transaksi secara kredit, maka penjual itu menjual barang secara kredit, timbullah piutang. Maka di sini penjual mencatat sebagai piutang. Kemudian pembeli membeli secara kredit, berarti
ia memiliki utang. Nah, maka pembeli di sini mencatat sebagai utang. Kemudian yang kedua, yaitu pada saat serah terima. Nah, ketika serah terima, yaitu pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk melakukan pembayaran menggunakan wesel. Jika disepakati, maka kedua belah pihak itu perlu dan wajib mencatat kembali. Nah, pada di sini adalah pada saat inilah terjadi serah terima yang semula penjual itu mencatatnya sebagai piutang usaha, pada saat serah terima ini diubah, piutang usahanya dihapuskan, diubah menjadi piutang wesel. Begitu juga pembeli. Awalnya ia mencatat sebagai utang usaha, namun pada saat serah terima, saat ia memutuskan untuk membayar dengan wesel, maka ia harus menggantinya dengan utang wesel. Kemudian terakhir yaitu pencairan wesel, yaitu pada saat jatuh tempo, wesel akan dicairkan menjadi dana tunai, yang mana pembeli harus melunasi berupa dana tunai sebesar dengan nominal yang ada pada wesel tersebut. Nah, setelah kita mengetahui nih analogi weselnya, berarti kalian sudah memiliki konsep, yaitu bagaimana cara mencatat wesel itu, yaitu pada saat transaksi terjadi, kemudian pada saat serah terima, dan juga pada saat pencairan wesel. Setelah kita memahami konsep ini, barulah kita masuk ke pencatatannya. Insya Allah ke depannya, jika kalian sudah memahami konsep ini, akan memudahkan kalian untuk melakukan pencatatan wesel. Nah, di dalam wesel itu ada wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Nah, yang membedakan piutang usaha dan piutang wesel itu adalah dalam piutang wesel itu adanya bunga. Nah, maka bunga itu adalah sesuatu yang penting dalam piutang wesel. Maka ada beberapa ketentuan dalam menentukan bunga. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bunga dihitung berdasarkan persen tertentu dari nilai nominalnya. Misalnya 12%. Nominalnya 2 juta, berarti 12% dari 2 juta. Berarti bunga itu dicari dengan cara 12% dari 2 juta tersebut. Kemudian umur bulan dihitung menurut umur sebenarnya dan 1 tahun ditetapkan 360 hari. Misalnya jatuh temponya 6 bulan, berarti kita hitungnya 6 bulan per 12. Kenapa 12? Karena kita menghitungnya itu karena bunga ini tuh hitungannya tahunan ya. Misalnya 12%. Berarti 12% itu untuk 1 tahun, bukan untuk jangka waktu piutang wesel tersebut. Nah, jika harian, nah dalam 1 tahun itu berapa hari? Sini ditetapkan 360 hari, berarti nanti kita dapat menghitungnya dengan tahunan. Rumusnya untuk menghitung bunga yaitu nilai nominal dikali suku bunga tahunan dikali proporsi jangka waktu wesel dari setahun. Nah, kalau secara materi mungkin kalian masih bingung. Langsung saja kita masuk ke contoh perhitungannya untuk memudahkan kalian memahaminya. Di sini ada nominal, ada bunganya, ada jangka waktu wesel. Tadi rumusnya ialah nilai nominal dikali suku bunga dikali proporsi jangka waktu. Langsung saja kita hitung. 1 juta dikali 12% dikali 120 per 360. Kenapa 360? Karena ini 1 tahun. 120 ini jangka waktunya, berarti 120 per 360. Nah, dari perhitungan ini dapatlah 40.000. Nah, contoh yang kedua yaitu 3 juta dikali 24% dikali 6 per 12. Kenapa 12? Karena ini jangka waktunya 6 bulan. Nah, berapa tahun itu satu tahun itu berapa bulan? Nah, 12 bulan berarti 6 per 12. Dari perhitungan ini dapatlah 360.000. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu 12 juta dikali 15% dikali 1 tahun. Jadi kalau ini 1 tahun langsung saja kita masukkan. Nah, dari perhitungan ini dapatlah 300.000. Nah, inilah cara menghitung bunga. Setelah itu, setelah kita mengetahui caranya, barulah kita masuk ke wesel berbunga. Wesel tagih berbunga merupakan wesel tagih yang diperhitungkan adanya tambahan bunga pada saat tanggal jatuh temponya. Kita masuk saja ke contohnya.
Pada tanggal 1 Februari 2019, PT Aksara menjual barang secara kredit kepada PT Pemuda senilai 6 juta. Nah, kita catat satu persatu. Tanggal 1 Februari, PT Aksara menjual barang secara kredit, berarti ia memiliki piutang. Piutangnya ada di debit sebesar 6 juta. Berarti jurnalnya piutang usaha pada penjualan sebesar 6 juta. Kemudian kita mencatat kemudian PT Pemuda, dari sisi PT Pemuda. Karena ia membeli barang secara kredit, maka ia memiliki utang. Utangnya bertambah di kredit. Nah, di debitnya pembelian. Berarti jurnalnya pembelian pada utang usaha sebesar 6 juta. Kita lihat lagi nih, pada tanggal 1 Maret, untuk transaksi tersebut, PT Pemuda meminta perpanjangan waktu pelunasan dengan menyerahkan wesel dengan nominal 6 juta, bunga 15% dengan jangka waktu 9 bulan. Barulah kita catat tanggal 1 Maretnya. Nah, PT Aksara itu semula ia mencatat sebagai piutang usaha. Namun pada tanggal 1 Maret ternyata PT Pemuda ingin membayarnya dengan wesel. Maka piutang usaha ini harus kita ganti dengan piutang wesel. Caranya ialah kita menghapus piutang usaha dengan cara mengkreditkan akun piutang usaha. Maka di sini kreditnya piutang usaha sebesar 6 juta. Karena PT Pemuda ingin membayar dengan wesel, maka PT Aksara memiliki piutang wesel. Jadi di sini debitnya piutang wesel sebesar 6 juta. Nah, begitupun dengan PT Pemuda. Semula ia mencatat sebagai utang usaha. Namun ia ingin membayarnya dengan menggunakan wesel. Maka utang usahanya harus dihapuskan dengan cara mendebitkan utang usaha, kemudian kreditnya utang wesel sebesar 6 juta. Nah, kita lihat lagi pada tanggal 1 Desember dilunasi wesel oleh PT Pemuda. Nah, 1 Desember ternyata PT Pemuda melunasi wesel tersebut. Maka kita catat. Nah, di sini cara kita hitung dulu bunganya. Caranya ialah tadi nominal dikali bunga dikali jangka waktu jatuh temponya. Berarti 6 juta dikali 15/100 dikali 9/12. Karena ini 9 bulan, kemudian 12, kemudian dalam satu tahun itu 12 bulan, berarti per 12. Jadi dapatlah 675.000. Jadi bunganya sebesar 675.000. Nah, PT Aksara mencatat bunga tersebut sebagai pendapatan bunga. Jadi PT Aksara jurnalnya ialah jadi di kreditnya yaitu pendapatan bunga sebesar 675.000, piutang weselnya karena udah dilunasi berarti berkurang sebesar 6 juta, kemudian baru deh kita catat kasnya karena ia menerima pelunasan plus dengan pendapatan bunga berarti ia mendapatkan kas sebesar 6.675.000. Kemudian PT Pemuda mengakui bunga tersebut sebagai biaya bunga atau beban bunga. Maka utangnya di debit, biaya bunganya di debit sebesar utang wesel 6 juta, biaya bunganya 675.000, maka kasnya sebesar 6.675.000 di kredit karena ia membayar maka kasnya berkurang. Jadi kasnya ada di kredit. Nah, seperti inilah contoh perhitungan dari wesel yang berbunga. Kemudian bagaimana kita menghitung wesel tidak berbunga? Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu nih bahwa wesel tagih tidak berbunga merupakan wesel tagih yang tidak diperhitungkan adanya tambahan bunga pada saat tanggal jatuh temponya. Jadi pada saat tanggal jatuh tempo kita langsung masukkan saja nominalnya. Tidak perlu ada tambahan-tambahan lain. Contohnya, pada tanggal 1 April 2019, PT Nusantara menjual barang secara kredit kepada PT Jayakarta senilai 4 juta. Langsung saja kita catat, tanggal 1 April, karena menjual barang secara kredit, PT Nusantara memiliki piutang usaha sebesar 4 juta pada penjualan sebesar 4 juta. Kemudian PT Jayakarta membeli secara kredit, maka dicatat pembelian 4 juta, kemudian ia memiliki utang usaha ke atas pembelian secara kredit sebesar 4 juta. Nah, ini masih maksudnya di sini dia tidak
belum belum terjadi transaksi wesel, maka ia masih menggunakan piutang usaha dan utang usaha, belum piutang wesel dan utang wesel. Nah, barulah tanggal 1 Mei 2019, PT Jayakarta menyerahkan wesel dengan nominal 4 juta dengan jangka waktu 6 bulan. Nah, barulah di sini kita mengganti piutang usaha dengan piutang wesel dan juga utang usaha dengan utang wesel. Tercatat pada tanggal 1 Mei, maka PT Nusantara mencatatnya dengan jurnal piutang wesel pada piutang usaha sebesar 4 juta. PT Jayakarta pun mencatat utang usaha pada utang wesel sebesar 4 juta. Nah, ini adalah cara bagaimana menghapus piutang usaha dan juga mencatat piutang wesel yang harus dicatat oleh PT Nusantara. Kemudian pada tanggal 1 Juni, piutang wesel tersebut dilunasi oleh PT Jayakarta. Maka cara mencatatnya ialah langsung saja dicatat. Karena ini tidak ada bunga, maka kita tidak perlu menghitung bunga dan juga tidak perlu ada akun bunga, pendapatan bunga ataupun biaya bunga, itu tidak perlu. Langsung saja kita catat karena ia mendapatkan kas, berarti kasnya di debit sebesar 4 juta pada piutang wesel sebesar 4 juta. Kemudian PT Jayakarta, karena utangnya sudah dibayarkan, maka utangnya berkurang, utangnya hilang di debit sebesar 4 juta. Karena ia membayar dengan uang tunai, berarti kasnya berkurang. Maka kasnya ada di sebelah kredit sebesar 4 juta. Nah, jadi inilah cara untuk menghitung wesel yang tidak berbunga. Nah, kemudian jatuh tempo piutang wesel. Terdapat dua kemungkinan hasil penagihan wesel tersebut. Yaitu yang pertama, debitur yang bersangkutan dapat membayar nilai tunai wesel yang ditagih. Kemudian kemungkinan yang kedua, debitur yang bersangkutan tidak dapat membayar nilai tunai wesel yang ditagih. Jadi ada dua kemungkinan, debitur bisa membayar dan juga debitur tidak bisa membayar. Nah, apabila debitur tidak dapat membayar nilai tunai suatu wesel pada tanggal jatuh temponya, maka pemegang wesel tagih dapat mengajukan surat protes. Biaya-biaya terkait dengan pembuatan surat tersebut dibebankan kepada debitor. Nah, kemudian di sini ada jatuh tempo piutang wesel. Nah, ada kemungkinan lain nih. Kemungkinan selanjutnya yaitu adanya jurnal penyesuaian baru yang akan muncul karena adanya piutang wesel. Nah, jatuh tempo ini biasanya umumnya itu pada tanggal 31 Desember. Perusahaan harus menghitung bunga berjalannya dengan cara membuat jurnal penyesuaian terkait dengan bunga berjalan tersebut. Langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke contohnya. Jika pada akhir periode masih terdapat piutang wesel yang belum jatuh tempo, maka perusahaan harus menghitung bunga berjalan. Nah, di sini contohnya pada tanggal 1 Desember 2019, PD Ajeng memiliki piutang wesel yang belum jatuh tempo dari PT Raden dengan detail sebagai berikut. Tanggal weselnya itu 1 November 2019. Kemudian nilai nominalnya 1.500.000. Bunganya 20% dan jangka waktunya 6 bulan. Mengapa kita harus membuat zona penyesuaiannya? Karena jatuh temponya itu 31 Desember. Sedangkan ia masih mempunyai jatuh temponya 6 bulan. Berarti melebihi. Dari 1 November ke Desember itu kurang dari 6 bulan kan? Berarti 6 bulannya itu berapa? Nah, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, berarti jatuh temponya itu bulan Mei. Nah, berarti karena melebihi dari tanggal 31 Desember, kita perlu membuat zona penyesuaiannya. Dengan cara nominalnya yaitu bunga kita masukkan nominal itu dari bunga berjalannya. Dari November ke Desember berarti 2 bulan. Nah, kita hitung bunganya. Nominalnya 1.500.000, besar bunganya 20% dikali 2 per 12. Tadi bunga berjalannya itu 2 bulan, baru 2 bulan, berarti 2 per 12. Hasilnya yaitu 50.000. Nah, nominal inilah yang akhirnya kita jurnalkan. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 50.000. Nah, ketika tanggal 1 Januari, itu kan masuk periode baru.
Nah, kita bikin jurnal pembaliknya dengan cara tinggal kita balik aja pendapatan bunga di debit, piutang bunganya di kredit sebesar 50.000. Nah, barulah pada saat tanggal pelunasan, yaitu pada tanggal 1 Mei 2020, barulah kita catat kembali. Nah, karena di sini ada bunganya 20%, maka kita hitung dari mana nih 150.000, yaitu dari nominal 1.500.000 dikali 20% dikali jangka waktunya 6 bulan, berarti 6/12. Hasilnya yaitu 150.000. Nah, 150.000 ini berarti PD Ajeng mencatatnya sebagai pendapatan bunga. Jadi PD Ajeng atas pelunasan whistle tersebut mendapatkan kas sebesar 1.650.000 atas pelunasan whistle plus dengan pendapatan bunga. Piutang whistle-nya di kredit sebesar 1.500.000, kemudian pendapatan bunganya di kredit sebesar 150.000. Nah, seperti itulah perhitungannya apabila jatuh tempo piutang whistle tersebut melebihi tanggal 31 Desember. Cukup sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.